Pandangan analis soal pendekatan Prabowo terhadap kebijakan luar negeri yang jauh berbeda dibanding pendahulunya mantan Presiden Joko Widodo disorot media asing. Khususnya di tengah persaingan antara China dan Amerika Serikat meningkat di kawasan Asia Pasifik. Menurut Natali Sambi, pakar Indonesia dan Direktur Eksekutif Verve Research, Prabowo dengan pengalamannya menjadi Menteri Pertahanan akan mendorong lebih banyak peluang dengan Amerika Serikat. Namun analis juga melihat tanda-tanda bahwa Indonesia ingin memperdalam hubungan dengan China, termasuk dalam latihan militer. Seperti kunjungan kenegaraan Prabowo yang belum lama dilaksanakan menimbulkan sejumlah pertanyaan. Analis menilai pilihan awal Prabowo untuk melakukan kunjungan tidak banyak mengungkap pemikiran strategisnya soal posisi Indonesia di kawasan persaingan militer. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengunjungi Australia, Rusia, China, Amerika Serikat, dan Inggris. Urutan kunjungan Prabowo dinilai bisa jadi hanya menyangkut masalah logistik dan waktu, bukan mengarah pada indikasi simbolis dari maksud strategisnya. Prabowo juga dinilai bisa menjadi penguatan ASEAN di tengah persaingan regional antara China dan AS. Sambi mengatakan, selain AS dan China, Indonesia juga memiliki mitra keamanan dari negara lain seperti Australia, Perancis, India, Filipina, Korea Selatan, dan Vietnam. Menurutnya, semakin banyak upaya yang dilakukan Indonesia bersama negara-negara Indo-Pasifik akan mengurangi dampak persaingan AS dan China. Seperti di awal dikatakan, karir Prabowo dari kemiliteran menjadi penilaian khusus untuk melihat strategi kebijakan luar negerinya. Prabowo memulai karir militernya pada tahun 1970 dan pernah bergabung di Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Namun karirnya dalam kemiliteran tidak selalu mulus. Prabowo dituding melakukan serangkaian pelanggaran HAM. Tudingan itu menyebabkan Prabowo mendapat larangan bepergian ke AS dan Australia selama hampir 2 dekade. Namun pada tahun 2014, Australia mencabut larangannya terhadap Prabowo karena ia mencalonkan diri menjadi presiden. Kemudian pada tahun 2020, AS juga melakukan hal yang sama. Larangan bepergian Prabowo ke negara Paman Sam itu dibatalkan ketika ia menjadi Menteri Pertahanan. Meski perjalanan karir Prabowo terbilang beragam, namun ia memiliki reputasi yang baik di beberapa negara barat. Dan kemungkinan niat Prabowo dalam membangun hubungan baru dengan China sebagai strategi penyeimbang. Di sisi lain, Ian Wilson, dosen politik dan studi keamanan Universitas Murdochburg, Australia, menilai hubungan Australia dan Indonesia perlu lebih diperhatikan Presiden Prabowo. Terlebih saat Prabowo mencoba cari jalan tengah antara China dan Barat. Indonesia disebut menjadi salah satu negara pendiri gerakan non-blok selama Perang Dingin dan memiliki pendekatan bebas aktif terhadap kebijakan luar negeri. Artinya bahwa Indonesia tidak memihak pada blok kekuatan besar manapun. Namun Australia memiliki keamanan regional baru di bawah AUKUS. Perjanjian itu berarti bahwa Australia beroperasi sebagai garis depan bagi AS di kawasan tersebut. Wilson pun berpandangan, dengan Prabowo mengunjungi Rusia dan China, menegaskan bahwa Indonesia memposisikan diri sebagai mitra. Di sisi lain, kondisi Australia sedang bergantung pada AS, di saat negara kanguru itu sedang bersitegang dengan China. Sehingga cara pendekatan Prabowo dan Indonesia yang luas dengan banyak negara sebagai mitra justru membuat Australia khawatir dengan hal tersebut.